Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini aku akan membahas soal ujian tengah semester pada mata kuliah Aplikasi Komputer Perkantoran 1 dengan dosen pengampu Bapak Roni Fasla, SPD MM. Nah, perkenalkan aku Zulfiana Siti Awalia dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas B dengan NIM 1712 422077. Berikut video tutorialnya. Pada soal pertama kita ambil dari soal 2. Di sini kita akan mencari rumus pada kolom kelas, rata-rata, predikat, dan keterangan. Pada kolom kelas ini kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, klik kolom kode, titik 2, kemudian kita blok tabel bantu yang terdiri dari kode dan kelas, kemudian kita kunci dengan kunci absolut menggunakan tombol F4 atau bisa juga dengan menggunakan bintang dalam. Kemudian titik 2, lalu karena kolom kelas ini pada tabel bantu berada di kolom kedua, maka selanjutnya kita ketik angka 2, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian kita bisa drag ini ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata menggunakan rumus average sama dengan average blok kolom nilai 1, 2, dan 3, kemudian tutup kurung enter, maka keluar hasilnya. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari rumus predikat menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, klik kolom rata-rata, kemudian titik 2, selanjutnya kita blok tabel bantu yang terdiri dari rata-rata, predikat, dan keterangan, kemudian kita kunci menggunakan kunci absolut, lalu titik 2, karena predikat ini berada di kolom kedua pada tabel bantu, maka selanjutnya kita ketik angka 2, kemudian enter. Lalu kita bisa drag ini ke bawah. Selanjutnya kita mencari rumus keterangan, maka rumus yang kita gunakan sama dengan VLOOKUP, klik kolom rata-rata, kemudian titik 2, lalu kita blok tabel bantu, kemudian kita kunci, lalu titik 2, karena keterangan ini berada di kolom ketiga, maka kita kasih 3, lalu tutup kurung, kemudian enter. Lalu kita bisa drag ke bawah. Soal pertama pada soal 2 ini sudah terselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, kita ambil dari soal 3. Di sini kita akan mencari rumus kolom kelas dan juga keterangan. Maka di kolom kelas ini kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini kita diarahkan pada lookup value. Lookup value ini kita ambil dari kolom kode, yaitu E8. Lalu dilihat dari sini, jika pada desktop kalian menggunakan tanda titik 2 koma, maka kita menggunakan titik 2 koma. Namun, jika di laptop kalian menggunakan tanda koma, maka kita menggunakan tanda koma. Tergantung pada laptop masing-masing. Selanjutnya kita diarahkan kepada tabel array. Tabel array ini diambil dari tabel bantu pada tabel kelas. Maka kita blok tabel bantu ini, kemudian kita kunci menggunakan kunci absolut dengan menekan tombol F4 pada keyboard, lalu titik 2 koma, kemudian kolom index numbernya ini kita ambil dari kolom tabel bantu kedua, karena kolom kelas ini
pada tabel bantu berada di kolom kedua, maka kita ketikkan angka 2. Kemudian tanda tutup, enter. Lalu kita bisa gerak ini ke bawah. Pada kolom keterangan ini kita menggunakan rumus, fungsi if, dan juga operate. Pada kolom keterangan ini karena kita belum mengetahui nilai 1, 2, dan 3 rata-rata yang berapa, maka kita menggunakan fungsi if dan juga operate. Maka kita masukkan rumusnya di sini sama dengan if, buka kurung, kemudian operate, blok nilai 1, 2, dan 3 pada sel B sampai I 8, kemudian tutup kurung. Nah, keterangan di sini, jika semua nilai masing-masing lebih dari 6, maka keterangannya lulus. Namun jika nilai dikurang dari 6, maka keterangannya tidak lulus. Maka di sini kita masukkan nilai lebih dari 6 sama dengan titik 2 koma tanda kutip lulus. Titik 2 koma ketik lagi if titik buka kurung operate buka kurung blok nilai 1, 2, dan 3, kemudian tutup kurung, nilai kurang dari 6 titik 2, maka kita kutip tidak lulus. Kemudian tutup kurung 2 kali dan enter. Kita gerak ke bawah. Maka soal yang kedua pada soal 3 ini sudah terselesaikan. Nah baik, selanjutnya kita akan membahas soal ketiga pada soal 16. Di sini kita akan mencari rumus non-modus, jurusan, kelas, tarif dasar, tarif tambahan, harga tiket, dan jam pemberangkatan. Pada soal kolom non-modus ini kita dapat mencari rumusnya dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan juga less. Kita ketikkan rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung left, buka kurung, klik kolom kode pada sel B8, kemudian titik 2, kemudian tutup kurung, kemudian titik 2 koma, kemudian kita blok tabel arraynya ini menggunakan tabel bantu di sini. Lalu kita kunci menggunakan tombol F4. Kemudian titik 2 koma, karena nama bus ini berada di kolom 2, maka kita ketikkan angka 2, kemudian titik 2 koma, lalu titik kurung, enter. Selanjutnya pada kolom jurusan kita menggunakan rumus yang sama, VLOOKUP dan juga left, sama dengan VLOOKUP, buka kurung left, buka kurung D8 titik 2 koma 2, tutup kurung titik 2 koma, blok kolom tabel arraynya sebagai tabel bantu, kemudian kita kunci menggunakan tombol F4, kemudian titik 2 koma. Nah, jurusan ini berada di kolom 3, maka kita ketikkan angka 3. Kemudian titik 2 koma, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita mencari rumus pada kolom kelas, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP dan juga MIT. Karena dengan VLOOKUP, buka kurung MIT, buka kurung D8 titik 2,4 titik 2,2, kemudian tutup kurung titik 2 koma, kita blok tabel array ini tabel bantu di sini, kemudian kita kunci menggunakan F4, lalu titik 2 koma, kemudian pada kolom index numbernya ini kita ketikkan angka 2, karena kolom kelas ini pada tabel itu berada di kolom kedua, lalu titik 2 koma, kemudian tutup kurung dan enter. Lalu selanjutnya pada tarif dasar kita menggunakan rumus VLOOKUP dan juga left. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung left, buka kurung,
D8 titik 2,2 kurung titik 2, blok table bantu, kemudian kita kunci menggunakan tombol F4, lalu titik 2, nah di tarik dasar ini karena berada di kolom keempat, maka kita ketikkan angka 4, kemudian titik 2, pause. Maka selanjutnya tutup kurung dan enter. Lalu kita mencari pembahasan ini menggunakan rumus tarif dasar dikali dengan tarif tambahan, namun di dalam ini kita ada menggunakan rumus huruf A. Kita masukkan rumusnya di sini sama dengan H8. H8 ini pada kolom tarif dasar sel H nomor 8, kemudian dikali VLOOKUP buka kurung mit buka kurung D8 titik 2,4 titik 2,2, kemudian tutup kurung, lalu titik 2, kita blok table bantunya ini, kemudian kita kunci menekan tombol F4, lalu titik 2, tekan angka 3 karena tarik tambahannya berada di posisi 3 pada table bantu, kemudian titik 2, pause, kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya harga tiket. Nah, harga tiket ini kita menggunakan rumus sum dari kolom tarif dasar dan tarif tambahan. Maka kita masukkan rumusnya sum blok kolom tarif dasar ke kiri, tarif dasar ditambah dengan tarif tambahan, kemudian tutup kurung enter. Selanjutnya pada jam pemberangkatan kita menggunakan rumus right. Masukkan di sini sama dengan right. Klik kolom kode, ada sel D8, kemudian titik 2, lalu angka 2, kemudian tutup kurung dan enter. Sudah semua dimasukkan rumus, maka kita bisa blok semua kolom, kemudian kita drag ke bawah supaya kita tidak perlu memasukkan rumus kembali atau mengulang rumus kembali. Maka di soal ketiga ini, pada soal 16 kita sudah menyelesaikan rumusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang keempat. Selanjutnya pada soal keempat kita ambil dari soal 17. Di sini kita akan mencari rumus nama kereta api, jurusan, kelas, harga tiket dasar, tarif tambahan, dan juga harga tiket. Pada kolom nama kereta api ini kita dapat menggunakan rumusnya VLOOKUP dan juga left. Maka kita masukkan rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung left, buka kurung, klik kolom kode pada sel E8, kemudian titik 2, tutup kurung, titik 2, blok kolom bantu di sini yang di sebelah kiri, kemudian kita kunci menggunakan tombol F4, lalu titik 2, karena nama kereta api ini pada tabel bantu berada di kolom kedua, maka kita ketikkan angka 2, kemudian titik 2, pause, lalu tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari rumus kolom jurusan menggunakan rumus sama dengan nama kereta api tadi, yaitu VLOOKUP dan juga left. Maka kita masukkan rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP left buka kurung D8 E8 titik 2, 2 tutup kurung titik 2, blok table bantu, kemudian kita kunci menekan tombol F4, lalu titik 2, nah di sini kolom index numbernya yaitu 3
karena jurusan berada di kolom ketiga. Lalu titik 2 koma, false. Kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita mencari kolom kelas menggunakan rumus VLOOKUP dan juga write. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung write, buka kurung E8 titik 2 koma 3 tutup kurung titik 2 koma, kita blok table array-nya ini, table bantu di sini yang sebelah kanan, kemudian tekan tombol F4, lalu titik 2 koma, kolom kelas ini berada di kolom kedua, maka kita angka 2, kemudian titik 2 koma, false, lalu tutup kurung dan enter. Selanjutnya harga tiket dasar, kita menggunakan rumus VLOOKUP dan juga left. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung left, buka kurung E8 titik 2 koma 2 tutup kurung titik 2 koma blok table bantu, kemudian titik 2 kemudian kita kunci terlebih dahulu menekan tombol F4, lalu titik 2 koma, harga tiket ini berada di kolom keempat, maka ketikkan 4 lalu titik 2 koma, false, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya tarif dasar. Tarif dasar ini kita dapat menggunakan rumus harga tiket dasar dikali dengan tarif tambahan, namun di dalamnya nanti ada menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan I8 ini sel 8 pada kolom harga tiket dasar, kemudian dikali VLOOKUP, kemudian ini write, kemudian E8 titik 2 koma 3 tutup kurung titik 2 koma blok table bantu, kemudian kita kunci menekan tombol F4, lalu titik 2 koma, tarif tambahan ini berada di kolom 3, maka ketikkan angka 3, lalu titik 2 koma, false, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya harga tiket ini kita menggunakan rumus SUM, yaitu harga tiket dasar ditambah dengan tarif tambahan. SUM harga tiket dasar atau I8 ditambah dengan tarif tambahan J8, kemudian tutup kurung, enter. Sudah semua dimasukkan rumus atau sudah ketemu semua, maka kita blok kolom semuanya, kemudian kita drag ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Nah, baik, soal nomor 4 sudah terselesaikan, maka kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu soal terakhir. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal kelima dari soal 24. Di sini kita akan mencari rumus pada kode kelas, biaya kursus, diskon, dan total biaya. Pada kolom kelas ini kita dapat mencari atau menyelesaikan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Maka kita ketikkan rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung E8, blok value-nya kita ambil dari kolom kode pada sel E8, kemudian titik 2 koma, table array-nya di sini kita blok table batu, kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4, lalu titik 2 koma, kolom index numbers-nya yaitu kolom kelas jarak pada kolom kedua, maka ketikkan angka 2, kemudian titik 2 koma, false, lalu tutup kurung dan enter. Kemudian biaya kursus kita dapat menggunakan rumus
sama dengan VLOOKUP, buka kurung, E8, titik 2 koma, blok tabel bantu, kita kunci F4, titik 2, 3, karena dia khusus dari kolom ketiga, lalu titik 2 koma, false, kemudian tutup kurung dan enter. Lalu diskon, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP lalu dikalikan dengan biaya khusus. Masukkan rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, E8, titik 2 koma, kemudian blok tabel bantu, lalu kita kunci tombol, gunakan tombol F4, lalu titik 2 koma, 4, karena diskon berada di kolom keempat pada tabel bantu, kemudian titik 2 koma, false, kemudian kurung tutup, lalu dikalikan biaya khusus. Pada kolom biaya khusus sel G nomor 8, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita ke total biaya. Maka di sini kita menggunakan rumus dari biaya khusus dikurang dengan diskon. Maka masukkan rumusnya di sini sama dengan biaya khusus atau G8 dikurang dengan diskon atau H8, kemudian enter. Selanjutnya kita blok semua kolom karena sudah selesai memasukkan rumus, lalu kita drag ke bawah, maka keluar hasilnya seperti ini. Lalu di sini kita disuruh menjumlahkan atau mencari hasil total dari biaya khusus, diskon, dan total biaya. Rumusnya pada biaya khusus yaitu kita menggunakan rumus SUM. Masukkan rumusnya di sini SUM, buka kurung, blok kolom biaya khusus dari sel G8 sampai ke sel 21, kemudian tutup kurung dan enter. Lalu pada kolom diskon dan total biaya kita langsung gerak aja ke samping supaya tidak memasukkan rumus kembali. Apabila mau memasukkan rumus kembali juga bisa, karena kita supaya biar cepat, jadi kita langsung gerak aja ke samping. Nah, kita perhatikan rumusnya sudah benar ya, H8 gerak ke bawah, H21, H8 ditambah dengan H21. Lalu total biaya I8 ditambah dengan I21. Baik, maka di soal kelima ini sudah terselesaikan atau sudah kita bahas dan sudah kita masukkan rumusnya di sini. Mungkin itu saja dari saya pembahasan 5 soal tadi mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer perkantoran 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.